이런 같은 새끼를 만나. 분이 꼭 전화라고 하셔서요. 제가 그러려고 그런 건 아니고요. 미안하다고 안 하셨습니다. 하셨다고요. 안 했나? 네. 그럼 그 말 한 번만 더 해주면 안 돼요? 제가 Pada bulan ini, yang mendapat tugas untuk menyusun jadwal shift jaga adalah Sabi. Jadwal tersebut telah diatur secara adil. Namun, muncul keluhan dari Namkyung karena merasa jadwalnya tidak seimbang. Menurutnya, Sabi dan Yong masing-masing hanya berjaga 8 kali, Jil 7 kali. Sementara dirinya harus berjaga 9 kali. Sabi menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena pada bulan sebelumnya, Namkyung sempat absen akibat sakit, dan saat itu digantikan oleh Jil. Itulah sebabnya, menurut Sabi, jumlah shift Jil bulan ini dikurangi menjadi 7 kali. Sementara itu, Yong sedang mencoba mencocokkan jadwalnya dengan Dowon, tetapi ternyata mereka tidak memiliki hari jaga yang sama. Ia sedikit kecewa saat mengetahui bahwa Sabi mendapat jadwal jaga bersama Dowon. Yong kemudian mengajukan permintaan untuk bertukar shift, namun permintaan itu ditolak oleh Sabi. Dengan nada bercanda, Sabi menyinggung bahwa kemungkinan Yong ingin berjaga bersama Dowon. Ucapan itu membuat Yong terkejut karena tidak menyangka bahwa Sabi mengetahui perasaannya terhadap Dowon. Sabi bahkan menambahkan bahwa Yong mungkin ingin memanfaatkan kebaikan sang dokter untuk bisa bersantai. Namun, Yong langsung membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa alasan permintaannya bukanlah karena hal itu. Penjelasan tersebut membuat Sabi terdiam sejenak dan menatap Yong dengan tajam. Tak hanya Namkyung dan Yong yang keberatan soal jadwal, Jil juga meminta tukar shift karena tidak ingin berjaga satu tim dengan Dr. Myung. Suasana di ruangan pun semakin memanas. Namkyung tetap tidak terima dengan jadwal jaga 9 kali, sementara Sabi tetap bersikukuh dengan pendapatnya. Adu mulut pun terus berlangsung. Yong dan Jil akhirnya meninggalkan ruangan karena tidak tahan mendengar pertengkaran tersebut. Saat berjalan menuju luar, Yong melihat seseorang yang ia kira Dowon sedang menuju parkiran. Ia pun mengikutinya dengan harapan bisa diajak pulang bersama. Namun, sesampainya di parkiran, ternyata orang itu bukan Dowon. Tak lama kemudian, Yong mendapat telepon dari kakaknya yang memberitahukan bahwa Dowon sudah berada di stasiun dan akan naik kereta, sementara mobilnya ditinggal. Ia pun merasa kecewa. Di sisi lain, konflik antara Namkyung dan Sabi semakin meruncing. Kini mereka saling melempar tanggung jawab soal siapa yang harus menemani operasi bersama Dr. Jo. Dr. Jo meminta residen tahun pertama untuk hadir di bangsal pukul 18.30. Namun, Namkyung merasa bahwa itu sudah lewat jadwalnya, karena shiftnya berakhir pukul 18.29. Sedangkan Sabi merasa belum masuk jadwal, karena shiftnya baru dimulai pukul 18.31. Keduanya pun saling berdebat mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab walaupun hanya berbeda 1 menit. Saat perdebatan masih berlangsung, tiba-tiba Dr. Jo datang dan menanyakan siapa yang bertugas jaga kemarin serta harusnya memberi penjelasan hasil operasi kepada pasien. Namkyung mengangkat tangan, namun ia justru mendapat teguran keras dari Dr. Jo. Sementara itu, di ruangan lain, Yong sedang bersiap menyampaikan kabar kurang baik kepada seorang pasien ibu hamil. Ia menjelaskan bahwa setelah beberapa kali menjalani prosedur dilatasi, ada kemungkinan terjadi pendarahan hebat. Jika pendarahan tetap berlanjut setelah plasenta diangkat, maka akan dipasang alat seperti balon ke dalam rahim untuk mengurangi perdarahan. Bagi yang belum tahu, prosedur ini mirip seperti memasukkan tisu ke hidung saat mimisan, kurang lebih seperti itu. Jika cara tersebut masih tidak berhasil, maka langkah terakhir yang sangat terpaksa harus diambil adalah pengangkatan rahim. Suasana menjadi haru, namun sang suami tetap berusaha memberikan semangat kepada istrinya. Tanpa sepengetahuan Yong, kakak dan abang iparnya telah 5 kali pergi ke klinik untuk melakukan proses pengambilan sel telur. Sepertinya mereka sedang berjuang keras untuk mendapatkan keturunan. Meskipun sang suami terus mengingatkan istrinya agar tidak terlalu memaksakan diri, karena hal tersebut dapat berdampak pada kesehatannya, kakak Yong tetap berusaha sekuat tenaga untuk memberikan seorang anak bagi suaminya. Sementara ada pula pasangan seperti kakaknya Yong yang berjuang mati-matian demi memiliki keturunan. 시간 됐다. 들어갈까? Kembali ke rumah sakit, Jil dan Dr. Cha sedang mengejar target. Sebelum pukul 2 siang, mereka harus menyelesaikan resep obat karena pada pukul 2 siang akan ada operasi yang dipimpin oleh Dr. Jo, dan mereka berdua bertugas menyiapkan segala keperluannya. Sementara itu, tugas mereka dalam menyusun resep obat belum selesai, padahal para perawat sudah menunggu untuk segera memberikannya kepada pasien. Meskipun keduanya sering terlibat perdebatan, ternyata ada juga saat-saat di mana mereka bisa bekerja sama dengan kompas seperti ini. Di sisi lain, Namkyung sedang berkeliling bangsal dan memutuskan untuk mengunjungi pasien pertamanya.
Jika kalian masih ingat, ini adalah pasien yang perutnya sempat dipenuhi cairan. Dulu, pasien ini cukup menyulitkan Nam Kyung karena selalu meminta agar perbannya diganti langsung olehnya. Namun justru karena pasien ini juga, Nam Kyung akhirnya memutuskan untuk tetap bertahan di pekerjaannya sebagai dokter. Bagi Nam Kyung, pasien ini sangat berjasa, kini hubungan mereka terlihat sangat akrab. Bahkan, Nam Kyung merasa nyaman untuk mencurahkan isi hatinya, mulai dari keluhan tentang rekan kerja, dokter senior, bahkan kekesalannya terhadap Sabi. Namun, di tengah-tengah ia sedang bercerita soal Sabi, tiba-tiba Sabi muncul dari belakang. Ia datang untuk memberitahukan hasil CT scan pasien tersebut. Nam Kyung pun langsung panik. Apakah Sabi tadi sempat mendengar keluh kesahnya? Sementara itu, Jill yang kini fokus di bagian USG sedang menemani Dr. Yunmi memeriksa seorang pasien hamil. Pasien ini dikenal oleh hampir semua dokter kandungan di rumah sakit, karena ia sangat sering datang untuk memeriksakan kandungannya. Bahkan, kata salah satu dokter, kalau ada penghargaan untuk pasien dengan jumlah USG terbanyak, ibu inilah pemenangnya. Namun sebenarnya, yang membuatnya sering datang hanyalah rasa cemas dan sugesti. Secara medis, kondisi kandungannya baik-baik saja. Hasil pemeriksaan kali ini pun menunjukkan bahwa tidak ada masalah pada kehamilan maupun kondisi pasien. Karena hari ini bukan jadwal pemeriksaan rutinnya, Dr. Yunmi menyarankan agar pasien datang kembali sesuai jadwal yang telah ditentukan. Namun, dari raut wajahnya, terlihat ia masih merasa khawatir. Di tempat lain, Doon sedang dalam perjalanan pulang bersama Yeong, ketika tiba-tiba mendapat telepon dari Dr. Myung. Awalnya ia mengira ada masalah di rumah sakit, namun ternyata Dr. Myung menelepon untuk membahas jurnal ilmiah yang mereka kerjakan bersama. Jurnal yang dikirimkan bulan lalu telah diedit kembali oleh Dr. Myung, dan ia memutuskan untuk mencantumkan nama Doon sebagai penulis kedua, sementara namanya sendiri tercantum sebagai penulis pertama. Hal ini dilakukan karena menurutnya ada perbedaan kontribusi antara mereka dalam penulisan jurnal tersebut, padahal yang mengerjakan jurnal tersebut sepenuhnya adalah Doon. Sementara itu, Dr. Myung hanya melakukan sedikit pengeditan. Namun, Dr. Myung justru mengirimkan jurnal tersebut terlebih dahulu tanpa memberitahu Doon bahwa namanya hanya ditulis sebagai penulis kedua. Ia baru memberitahukan hal itu setelah jurnal dikirim. Doon yang mendengar pernyataan tersebut hanya terdiam dan tampak kecewa. Keesokan harinya, ketika Doon sedang berdiskusi bersama dokter lain mengenai jurnal itu, tiba-tiba muncul kabar darurat. Pasien hamil yang sebelumnya sempat diberi informasi mengenai potensi pendarahan oleh Hyung ternyata benar-benar mengalami pendarahan serius. Dokter Kong segera memerintahkan Doon untuk menyiapkan 3 unit darah, serta 1 kantong darah tambahan dengan golongan O sebagai cadangan. Sementara itu, Hyung tengah menunggu suami pasien yang sedang keluar membeli sepatu untuknya. Begitu suaminya tiba, Hyung segera memberitahukan kondisi darurat yang sedang terjadi, dan bahwa operasi harus segera dilakukan. Operasi pun berlangsung. Bayi berhasil dilahirkan dengan selamat dan dalam kondisi sehat. Namun, semuanya belum selesai karena pendarahan pada sang ibu masih terus berlanjut. Tim dokter pun memutuskan untuk melakukan tindakan pemasangan balon rahim guna menghentikan pendarahan. Hyung segera mendatangi suami pasien dan meminta tanda tangan sebagai persetujuan tindakan medis lanjutan. Dengan penuh air mata, sang suami menandatanganinya. Setelah mendapatkan persetujuan, prosedur pemasangan balon rahim pun dimulai. Suasana di ruang operasi sangat menegangkan. Semua dokter fokus menjalankan tugas mereka. Doon bertugas memasukkan 200 ml cairan ke dalam balon rahim, sementara Hyung membantu Dr. Kong yang sedang menjahit luka pasien. Akhirnya, operasi selesai. Ketiga dokter keluar dari ruang operasi dan disambut oleh sang suami yang telah menunggu dengan cemas. Mereka membawa kabar baik, operasi berjalan lancar, pendarahan telah berhenti, dan kondisi pasien sudah stabil. Meski begitu, karena darah yang hilang cukup banyak, sang istri tetap perlu beristirahat total. Beruntung, tak hanya bayi yang selamat, sang ibu pun berhasil diselamatkan. Beberapa saat kemudian, sang istri keluar dari ruang operasi. Saat berjalan sambil mengantar istrinya, sang suami menyampaikan dengan penuh kasih bahwa istrinya tidak perlu mencemaskan apapun, karena ia berjanji akan menjaganya dan memintanya untuk fokus pada kedua anak mereka. Ucapan itu membuat semua orang yang mendengarnya terdiam dan tersentuh. Tak berhenti sampai di situ, sang suami menambahkan bahwa ia selalu berdoa agar rahim istrinya tidak diangkat, karena ia masih memiliki keinginan untuk memiliki 1 anak lagi, seorang anak laki-laki. Ia bahkan menyatakan bahwa dalam 2 bulan ke depan, mereka akan berusaha agar anak itu bisa menjadi pasangan dari anak yang baru lahir, dan mereka bisa hidup bahagia. Pernyataan itu membuat para dokter yang mendengarnya langsung terpana, karena sang suami sudah mulai merencanakan anak berikutnya padahal pendarahan sang istri baru saja berhenti. Tiba-tiba, sang istri menarik tangan Hyung dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Tak lama kemudian,
Yeong berteriak bahwa pesan yang ia sampaikan barusan merupakan titipan dari sang istri, dan dirinya hanya bertugas menyampaikan saja. Tak lama, sang istri kembali membisikkan sesuatu. Yeong pun menyampaikan kata-kata makian dari sang istri kepada suaminya. Dowon dan para dokter lainnya hanya bisa tertawa melihat Yeong berbicara begitu tulus. Ucapannya terdengar sangat alami, seolah keluar langsung dari hatinya. Keesokan paginya, ibu hamil yang dikenal sebagai pemecah rekor USG terbanyak datang kembali ke rumah sakit untuk mencari Jill. Ternyata, beberapa hari sebelumnya, pasien ini sempat merasa kecewa karena merasa dokter sebelumnya, yaitu Dr. Cha, memeriksanya dengan kurang antusias. Setelah kejadian itu, Jill memeriksanya kembali secara menyeluruh. Berbeda dengan dokter sebelumnya, Jill memeriksa pasien ini dengan penuh ketulusan. Ia menunjukkan letak kepala bayinya dan bahkan memperdengarkan suara detak jantung sang bayi kepada si ibu. Pasien tersebut terlihat bahagia dan puas dengan cara Jill memeriksanya. Oleh karena itu, pagi ini ia kembali lagi dan langsung mencari Jill. Karena merasa tidak enak, pasien itu menjelaskan bahwa hari itu memang merupakan jadwal untuk pemeriksaannya, dan ia datang bukan karena ada keluhan khusus. Jill tersenyum mendengar penjelasan tersebut, kemudian melanjutkan pemeriksaan kandungan pasien. Namun, saat sedang memeriksa, Jill melihat sesuatu yang tidak biasa di sekitar dinding rahim pasien. Ia segera meminta bantuan dokter di belakangnya untuk memanggil Dr. Seo. Ketika Dr. Seo datang dan ikut memeriksa, ternyata benar, tali pusar bayi terlihat sedikit menonjol. Beruntung Jill menyadarinya lebih awal sebelum tali pusar menyentuh kantong ketuban. Karena hal itu bisa menyebabkan ketuban pecah, Dr. Seo pun langsung memutuskan bahwa pasien harus segera dioperasi. Karena kondisi ini, proses persalinan normal tidak memungkinkan, dan bayi harus segera dikeluarkan melalui operasi sesar. Untung saja Jill cepat tanggap. Singkat cerita, operasi sesar pun berhasil dilakukan. Ibu dan bayinya selamat. Namun, si ibu tampak masih cemas dan murung. Dr. Seo menjelaskan bahwa ukuran bayi sedikit lebih kecil dari rata-rata karena harus dilahirkan lebih awal dari waktu seharusnya. Sementara itu, Dr. Cha dan Yunmi terlihat merasa bersalah, karena sebelumnya saat mereka memeriksa pasien ini, tidak ditemukan tanda-tanda mencurigakan. Namun kini justru muncul masalah serius. Dr. Seo terus berusaha menenangkan sang ibu dan meyakinkan bahwa tidak perlu terlalu cemas karena bayinya lahir dalam kondisi sehat. Ia juga memberikan kata-kata penyemangat dan menceritakan sebuah kisah singkat untuk membesarkan hati si ibu. Ia mengatakan bahwa mungkin saat itu sang ibu merasa lega karena persalinan telah selesai. Namun ia meyakinkan bahwa kecemasan belum berakhir di situ. Menurutnya, kecemasan yang sesungguhnya bukan terjadi saat hamil atau melahirkan, melainkan ketika sudah menjadi seorang ibu. Sang ibu akan mulai merawat, membesarkan, dan terus mencemaskan anaknya setiap hari. Ia pun menambahkan bahwa ibunya yang telah berusia 70 tahun masih saja mencemaskannya setiap hari, selalu menelepon pagi-pagi sebelum ia berangkat kerja dan juga saat ia pulang. Padahal, dirinya sendiri sudah menjadi orang tua dan memiliki anak. Yang tak pernah berhenti mencemaskan anaknya, ucapannya membuat suasana menjadi hening dan penuh haru. Sementara itu, kakak dari Yeong yang sedang berada di dalam kereta menerima telepon dari klinik yang sebelumnya ia kunjungi. Sayangnya, hasilnya belum menggembirakan. Embrio yang dimiliki oleh kakaknya ternyata tidak dalam kondisi baik. Begitu pula yang terjadi antara Nam Kyung dan Sabi. Di depan minimarket, akhirnya mereka saling memaafkan dan menyesali kesalahan masing-masing. Sementara itu, Dr. Myung memenangkan penghargaan atas jurnal yang ia tulis bersama Dowon. Namun hanya penulis utama yang maju untuk menerima penghargaan tersebut. Setelah acara selesai, ia memberikan hadiah uang tersebut kepada Dowon karena khawatir Dowon merasa kesal kepadanya. Namun, Dowon menolak pemberian itu dan mengatakan bahwa ia tidak marah kepada Dr. Myung. Yeong, yang mendengar percakapan tersebut, meminta Dr. Myung untuk tetap meminta maaf kepada Dowon meskipun apa yang terjadi bukanlah kesalahan yang disengaja. Akhirnya, Dr. Myung pun meminta maaf kepada Dowon dan segera pergi dari tempat itu. Yeong terlihat kesal kepada Dowon karena ia hanya diam saja setelah perlakuan Dr. Myung padanya. Yeong bertanya kepada Dowon mengapa ia hanya diam saja setelah tulisan jurnalnya diakui oleh orang lain dan mengapa ia tidak marah. Dowon tersenyum dan menjawab bahwa ia hanya pesuruh, seperti yang pernah dikatakan oleh Yeong yang kini sepertinya sudah lupa. Kemudian, Yeong mengulang ucapan ibu hamil yang pernah disampaikan pada suaminya, yang membuat Dowon tertawa. Dowon kemudian mengatakan bahwa Yeong kini menjadi lebih belak-belakan dan menambahkan bahwa biasanya seseorang akan menjaga sikap dan tidak berbicara sembarangan di depan orang yang disukainya. Ia pun bertanya apakah Yeong sudah tidak menyukainya lagi. Yeong yang mendengar pertanyaan itu langsung panik dan dengan cepat menjawab bahwa ia masih menyukai Dowon.
Doon kemudian meminta Yeong untuk mengulanginya sekali lagi. Dan ia pun mengulang bahwa ia masih menyukai Doon. Ternyata Doon bukan minta pengakuan perasaan, tapi minta Yeong mengulang ucapan galaknya waktu memarahi suami pasien tadi. Yeong pun merasa malu dan mereka tampak bahagia saat bersama.